Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Agustinus Rewagato. Saya mahasiswa dari UPBJJ Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Salam sehat buat tutor dan juga teman-teman semua. Hari ini dengan di modul Pancasila yang akan kita bahas hari ini ya, tugas kita membuat video. Di video kali ini dengan tema yang sudah diberikan oleh tutor, yaitu pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Lebih spesifiknya lagi, saya membahas di poin yang kedua, yaitu tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, awal kemerdekaan, demokrasi terpimpin, orde baru, juga reformasi. Baik, kita membahas tentang peristiwa penting yang terjadi, ya. Kita membahas tentang peristiwa terjadi, itu saya lebih fokusnya ke gerakan 30 September 1965 dan dampak terhadap penguatan Pancasila, ya. Peristiwa terjadinya 30 GSPKI pada tahun 1965 itu menjadi momen kunci untuk memobilisasi nasional untuk menegaskan kembali Pancasila sebagai ideologi bangsa. Setelah kejadian tersebut, pemerintah pasca G30 SPKI menekankan pentingnya ideologi negara, ya, untuk menempatkan Pancasila sebagai landasan kebijakan untuk membangun stabilitas nasional. Nah, dari gerakan tersebut, ya, nilai-nilai Pancasila yang tercermin, ya, itu ada dari semua kelima sila, ya, Pancasila. Itu yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Pancasila menegaskan kebebasan beragama secara damai sambil menjaga keharmonisan antara umat beragama dalam kerangka negara, ya. Jadi kalau kita kan masing-masing memegang yang namanya agama, memeluk agama kita masing-masing, ya. Alangkah indahnya, alangkah harmonisnya kalau kita saling menghormati, kita saling menghargai, ya, dengan kepercayaan atau keyakinan kita masing-masing. Oh, itu sepertinya negara kita damai, ya. Terus sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan juga beradab, yaitu upaya menjaga martabat manusia dan mengatasi ancaman kekerasan serta ketidakadilan melalui respon negara yang berlandaskan hukum dan etika publik, ya. Setelah itu persatuan Indonesia yang ketiga. Oke, itu upaya untuk memperkuat, ya, kesatuan nasional pasca guncangan politik besar dengan menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan ideologi, ya. Meskipun kita berbeda pandangan, berbeda pendapat, tetapi tujuan kita itu sebenarnya satu, ya, seperti itu. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oke, itu implementasi kebijakan publik yang berlandaskan pada konsultasi politik, stabilitas nasional, dan juga legitimasi pemerintahan. Oke, dan yang terakhir kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu penekanan pada pemerataan pembangunan dan juga mengurangi ketimpangan sebagai tujuan nasional, ya. Jadi kelima sila inilah yang menjadi cermin, ya, bagi negara kita dan juga dari peristiwa yang terjadi, ya. Nah, refleksi bagi kita sebagai mahasiswa ataupun kita sebagai generasi muda, ya, kira-kira apa refleksinya? Nah, refleksinya itu pelajaran utama adalah peristiwa besar pelajaran utamanya adalah peristiwa besar dapat menjadi titik balik untuk menegaskan nilai-nilai universal bangsa maupun pentingnya bagi generasi muda untuk memahami konteks sejarah secara kritis, mendengarkan berbagai pandangan dan berpartisipasi dalam menjaga stabilitas demokratis tanpa mengorbankan hak asasi serta pluralisme. Oke. Terus ada juga relevansi bagi generasi muda nih, ya, yaitu nilai persatuan dalam keberagamaan tetap relevan, ya, di era digital dan juga globalisasi. Kemampuan berpikir kritis, beretika, serta berkontribusi positif dalam dialog
ya antar kelompok menjadi kunci ya menjaga kumulatif kemajuan sosial tanpa mengorbankan hak individu. Oke. Seterusnya juga ada pelaksanaan praktis, yaitu partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan ya, kegiatan keorganisasian kampus ya, dan juga program pendidikan kewarganegaraan yang menekankan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Oke. Nah, contoh refleksi praktis untuk generasi muda ya, ini contoh kasus ya. Contohnya yaitu pelaksanaan program dialog lintas komunitas ya di kampus untuk memperkuat toleransi dan juga kolaborasi dalam kegiatan manusia. Nah, dari kegiatan seperti ini ya kira-kira apa yang bisa didapat? Oke, yang pertama ya, yang bisa didapat itu pentingnya menghormati perbedaan pandangan, ya, mengedepankan diplomasi dalam penyelesaian konflik, dan juga menegaskan bahwa persatuan tidak berarti kesegeragaman. Oke, langkah implementasi yang paling relevan dengan nilai Pancasila ya yaitu mengorganisir forum diskusi ya berlandaskan nilai kemanusiaan yang adil dan juga beradab ya, merancang pedoman etika diskusi serta memastikan partisipasi luas dari berbagai kalangan kampus. Ya, setelah itu relevansi generasi muda mendorong partisipasi aktif, literasi digital yang bertanggung jawab dan pemahaman historis untuk menjaga warisan nilai Pancasila dalam dinamika sosial dan kontemporer. Oke. Nah, untuk refleksi pribadi yang bisa untuk secara pribadi yaitu nilai Pancasila ini tetap menjadi kerangka etika publik ya yang relevan bagi perubahan sosial untuk sekarang. Nah, generasi muda itu dapat mengambil pelajaran bahwa menjaga persatuan dan keragaman memerlukan empati, diskusi terbuka, dan komitmen terhadap keadilan sosial. Ya, setelah itu juga peran aktif dalam pendidikan kewarganegaraan, komentari publik yang bertanggung jawab, serta partisipasi dalam proses demokratis ya menjadi sumber penting untuk menjaga negara tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila ya. Nah, dari semua ini kesimpulannya adalah ya masa pra kemerdekaan hingga proklamasi dahulu ya Pancasila dirumuskan dan dipandang sebagai landasan moral bangsa dengan semangat persatuan dan juga keadilan sosial sebagai pijakan perjuangan kemerdekaan ya. Masa kemerdekaan awal 1945 sampai dengan 1950-an Pancasila diinstitusionalisasikan sebagai dasar ya negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai kemanusiaan, ketuhanan, persatuan menjadi landasan pembangunan negara merdeka yang berupaya menyatukan keberagaman. Oke. Orde Lama ya, Orde Lama tahun 1950-an sampai 1965. Pancasila diinterpretasikan untuk memadukan ya berbagai kekuatan politik dan sosial. Ya, ketika dinamika politik meningkat, Pancasila tetap menjadi referensi legitimasi dan ideologi negara, meski kerap dipakai untuk menjaga stabilitas rezim ya. Nah, terus setelah itu zaman Orde Baru ya, itu tahun 1966 sampai dengan 1998. Ya, Pancasila menjadi alat utama untuk menjaga persatuan dan stabilitas nasional dengan pendidikan moral Pancasila sebagai bagian integratif kurikulum. Penekanan pada kesatuan, tata negara, dan kontrol terhadap pluralisme menandai periode ini. Oke, setelah itu reformasi dan pasca reformasi 1998 hingga sekarang, hingga saat ini ya, Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara yang relevan untuk kebebasan berpendapat, hak asasi dan demokratisasi. Ya. Pendidikan Pancasila mengalami pembaruan untuk menyesuaikan dengan tantangan di era modern, globalisasi dan pluralisme. Oke. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada kekurangan, ada
yang perlu diperbaiki bisa nanti saya perbaiki. Terima kasih, salam sehat, salam jumpa untuk kita semua. Selamat malam.